Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Sutrisna Ersal dengan NPM 2140602040. Saya sendiri dari Lokal A2 Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penelitian kuantitatif yang ada pada bagian bab 2 dan bab 3. Bab 2 berisi mengenai proses penelitian, variabel, dan paradigma penelitian. Sedangkan di bab 3 saya akan membahas mengenai landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Video ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Bapak dosen Diki Ramadan. Kita akan membahas materi pertama di bab 2, yaitu mengenai proses penelitian kuantitatif. Jadi, proses penelitian kuantitatif yaitu suatu proses untuk menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan apa yang ingin diketahui. Setiap penelitian berawal dari sebuah masalah. Saya akan menyajikan tabel di bawah ini agar lebih jelas. Jadi, sebelum melakukan penelitian, kita harus mempunyai masalah terlebih dahulu. Setelah kita menemukan masalah, kemudian masalah itu kita harus merumuskannya. Rumusan masalah ini pada umumnya dinyatakan dengan kalimat pertanyaan. Dengan pertanyaan inilah yang membuat kita menggunakan berbagai macam teori untuk dijadikan sebagai landasan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Lalu, jawaban tersebut dinamakan dengan hipotesis. Hipotesis yang masih merupakan jawaban sementara, selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya secara empiris atau nyata. Untuk itu, peneliti harus melakukan pengumpulan data. Data yang telah terkumpul selanjutnya akan dianalisis. Nah, analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan. Data hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Penyajian data dapat menggunakan tabel, grafik, diagram lingkaran, dan piktogram. Setelah hasil penelitian diberikan pembahasan, maka selanjutnya dapat disimpulkan. Kesimpulan berisi jawaban singkat terhadap setiap rumusan masalah berdasarkan data yang telah terkumpul. Materi selanjutnya yaitu masalah. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa pada dasarnya penelitian itu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang antara lain dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Untuk itu, setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berawal dari masalah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Jika masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Terdapat beberapa bentuk-bentuk rumusan masalah dalam penelitian. Yang pertama yaitu rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang pertanyaannya hanya mengacu terhadap keberadaan satu variabel. Contohnya, seberapa baik kurikulum Merdeka yang digunakan saat ini. Nah, dari contoh pertanyaan itu berkenaan dengan satu variabel atau lebih secara mandiri. Pertanyaan tersebut bermaksud untuk mengetahui peranan kurikulum Merdeka saat ini. Yang kedua yaitu rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah ini merupakan penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda. Contohnya, apakah ada perbedaan hasil belajar siswa saat menggunakan kurikulum KTSP dan kurikulum Merdeka? Pertanyaan tersebut merujuk kepada satu variabel dan dua sampel. Yang ketiga yaitu rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat tiga bentuk hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan interaktif atau timbal balik. Hubungan simetris adalah suatu hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersamaan. Contohnya, apakah ada hubungan antara kepribadian seseorang dengan kemampuan mengajar? Selanjutnya yaitu ada hubungan kausal. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Contohnya, seberapa besar pengaruh kepemimpinan nasional terhadap perilaku masyarakat. Dan yang terakhir yaitu hubungan interaktif atau timbal balik. Contohnya yaitu pada hubungan antara motivasi dan prestasi. Di sini dapat dinyatakan motivasi mempengaruhi prestasi dan juga prestasi dapat mempengaruhi motivasi. Materi keempat yaitu variabel. Variabel pada dasarnya ialah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.
Secara teoritis, variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain. Dinamakan variabel karena ada variasinya. Misalnya, nilai ujian dapat dikatakan variabel karena nilai ujian sekelompok orang itu bervariasi antara satu orang dengan yang lain. Lalu terdapat juga macam-macam variabel. Yang pertama yaitu variabel independen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus prediktor. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Selanjutnya yaitu variabel dependen yang sering juga disebut sebagai variabel output, kriteria, atau konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut juga sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas tadi. Selanjutnya yaitu variabel moderator, merupakan variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Variabel ini sering disebut juga sebagai variabel independen kedua. Selanjutnya yaitu variabel intervening, variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Dan yang terakhir yaitu variabel kontrol, variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan, sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol sering digunakan oleh peneliti apabila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan. Selanjutnya, materi kelima yaitu tentang paradigma penelitian. Paradigma penelitian diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan. Berdasarkan hal tersebut, maka ada beberapa bentuk-bentuk paradigma atau model penelitian kuantitatif. Paradigma penelitian kuantitatif yang pertama yaitu paradigma sederhana. Kalian bisa lihat gambar di sini yaitu gambar paradigma sederhana. Paradigma sederhana ini hanya memiliki dua variabel di dalamnya, yaitu satu variabel independen yang berlambangkan X dan satu variabel dependen yang berlambangkan Y. Variabel independen X kita ibaratkan sebagai metode pembelajaran dan variabel dependen Y kita ibaratkan sebagai hasil belajar siswa. Nah, jadi bagaimanakah metode pembelajaran mempengaruhi hasil belajar siswa? Jadi seperti itu jika untuk paradigma sederhana. Paradigma penelitian kuantitatif yang kedua yaitu paradigma sederhana berurutan. Sebenarnya paradigma sederhana berurutan hampir sama dengan paradigma sebelumnya yaitu paradigma sederhana. Tetapi yang membedakan di sini paradigma sederhana berurutan itu memiliki 3 variabel independen, yaitu dia memiliki X1, X2, dan X3 serta satu variabel dependen yaitu Y. Kita contohkan X1 di sini termasuk dalam kualitas input, X2 termasuk dalam kualitas proses, X3 termasuk dalam kualitas output, dan Y termasuk dalam outcome. Contohnya misalnya ada seseorang yang ingin melakukan penelitian di suatu SMA yang mana ada siswi baru. Nah, X1-nya itu kualitas input, kita ibaratkan sebagai siswi SMP yang ingin mendaftar di SMA tersebut. X2-nya kita ibaratkan sebagai bagaimana proses selama pembelajaran berlangsung. X3 kita ibaratkan tentang bagaimana hasil belajar siswa tersebut, dan outcome-nya yaitu Y, bagaimana lulusan sekolah tersebut. Seperti itu mengenai penjelasan paradigma penelitian kuantitatif yaitu paradigma sederhana berurutan. Paradigma penelitian kuantitatif yang ketiga yaitu paradigma ganda dengan 2 variabel independen. Jadi di paradigma ini ia memiliki
variabel independen X itu 2 dan 1 variabel dependen Y. Jadi diibaratkan variabel ini ada X1, X2 dan Y seperti gambar di sini. Jadi contohnya yaitu misalnya X1 kita ibaratkan sebagai lingkungan keluarga, X2 tentang demografi, dan Y kita ibaratkan sebagai mempengaruhi keberhasilan usaha. Nah, jadi bagaimana X1 dan X2 ini bisa mempengaruhi Y, yaitu bagaimana lingkungan keluarga dan demografi dapat mempengaruhi kebebasan usaha. Seperti itu. Paradigma penelitian selanjutnya yaitu paradigma ganda dengan 3 variabel independen. Sebenarnya hampir sama dengan yang sebelumnya, tetapi di sini mempunyai 3 variabel independen saja. Kan sebelumnya itu hanya 2 variabel independen. Di sini dia punya 3, yaitu ada X1, X2 dan X3. Kita ibaratkan sebagai X1 itu sebagai kualitas mesin, X2 sebagai gaya pemimpinan manajer, dan X3 sebagai sistem karir, dan Y-nya itu kita ibaratkan produktivitas. Jadi bagaimana kualitas mesin, gaya kepemimpinan manajer, dan sistem karir dapat mempengaruhi produktivitas, seperti itu. Paradigma penelitian selanjutnya yaitu paradigma ganda dengan 2 variabel dependen. Nah, pada paradigma ini dia memiliki 1 variabel independen dan 2 variabel dependen, yaitu mempunyai X1 dan mempunyai Y1 serta Y2. Jadi bagaimana antara Y1, Y2 dapat keterkaitan dengan X. Contoh gambarnya ada di sini ya. Jadi kita ibaratkan X1 sebagai tingkat pendidikan, Y1 sebagai gaya kepemimpinan, dan Y2 sebagai disiplin kerja. Jadi di sini yang dimaksud yaitu bagaimana tingkat pendidikan dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan dan disiplin kerja. Seperti itu. Paradigma penelitian selanjutnya yaitu paradigma ganda dengan 2 variabel independen dan 2 variabel dependen. Nah, jadi di paradigma ini ia memiliki 2 variabel independen dan 2 variabel dependen seperti gambar di sini. Jadi di dalam variabel ini dia memiliki X1, X2 serta Y1 dan Y2, dan mereka itu saling memiliki keterkaitan. Kita bandingkan X1 sebagai kebersihan kereta, X2 sebagai pelayanan kereta api, Y1 sebagai jumlah tiket yang dijual, dan Y2 sebagai kepuasan penumpang kereta api. Jadi antara X1 dengan Y1 saling berkaitan, antara X2 dengan Y2 saling berkaitan, ataupun antara X1 dengan Y2 juga bisa saling berkaitan, dan X2 dengan Y1 juga bisa saling berkaitan. Seperti itu. Dan paradigma penelitian yang terakhir yaitu paradigma jalur. Paradigma jalur ini memiliki 3 variabel independen dan 1 variabel dependen, yaitu X1, X2, X3 dan Y, dan antara X1, X2, X3 dan Y ini saling berkaitan seperti gambar di sini. Jadi misalnya X1 kita ibaratkan sebagai status sosial ekonomi, yang X2 kita ibaratkan sebagai IQ, dan X3 motivasi berprestasi, serta Y kita ibaratkan sebagai prestasi bisnis. Nah, jadi di sini bagaimana sih X1, X2 dan X3 ini bisa mempengaruhi, atau bisa juga bagaimana X2, X3 dan itu bisa dapat mempengaruhi, seperti itu. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi terakhir pada bab ini, yaitu tentang menemukan masalah. Pada dasarnya setiap orang memiliki masalah. Bahkan orang yang tidak mempunyai masalah akan dimasalahkan oleh orang lain. Namun seperti telah dikemukakan bahwa menemukan masalah yang betul-betul masalah bukanlah pekerjaan mudah. Oleh karena itu, bila masalah penelitian telah ditemukan, maka pekerjaan penelitian telah 50% selesai. Dengan demikian, pekerjaan menemukan masalah merupakan 50% dari kegiatan penelitian. Untuk menemukan masalah dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis masalah. Dengan analisis masalah, maka permasalahan dapat diketahui mana masalah yang penting, yang kurang penting, dan yang tidak penting. Melalui analisis masalah ini juga dapat diketahui akar-akar permasalahannya. Selanjutnya kita akan membahas materi di bab 3. Pada bab sebelumnya
kita sudah paham bagaimana pentingnya masalah dalam setiap penelitian. Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah kedua dalam proses penelitian kuantitatif adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, dan generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk melaksanakan penelitian. Terdapat 3 pandangan yang bisa kita simpulkan mengenai teori. Yang pertama, teori menunjuk pada sekelompok hukum yang tersusun secara logis. Hukum-hukum ini biasanya sifat hubungan yang deduktif. Suatu hukum menunjukkan suatu hubungan antara variabel-variabel empiris yang bersifat ajak dan dapat diramal sebelumnya. Yang kedua, suatu teori juga dapat merupakan suatu rangkuman tertulis mengenai suatu kelompok hukum yang diperoleh secara empiris dalam suatu bidang tertentu. Di sini, orang mulai dari data yang diperoleh, dan dari data yang diperoleh itu datang suatu konsep yang teoritis atau induktif. Ketiga, suatu teori juga dapat menunjuk pada suatu cara menerangkan yang menggeneralisasi. Di sini biasanya terdapat hubungan yang fungsional antara data dan pendapat yang teoritis. Nah, dari ketiga pandangan tersebut, secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu teori adalah suatu konseptualisasi yang umum. Konseptualisasi atau sistem pengertian ini diperoleh melalui jalan yang sistematis. Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya. Bila tidak, dia bukan suatu teori. Teori semacam ini mempunyai dasar empiris. Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya. Bila tidak, ia bukan suatu teori. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai tingkatan dan fokus teori. Newman tahun 2003 mengemukakan tingkatan teori menjadi 3, yaitu mikro, maso, dan makro. Teori tingkat mikro mempunyai ciri-ciri kecil, tidak berguna dalam waktu yang lama, berlaku pada lingkup yang kecil dengan jumlah orang yang sedikit. Teori pada tingkat meso berada di tengah-tengah antara teori mikro dan makro. Teori tingkat makro berlaku untuk lingkup yang luas. Teori ini bersifat abstrak dan konseptual. Selanjutnya, fokus teori dibedakan menjadi 3, yaitu teori substansif, teori formal, dan middle rank teori. Dalam konteks komunikasi, teori dapat bersifat abstraksi, yaitu tidak ada teori tunggal yang dapat menjelaskan peristiwa komunikasi. Teori juga bersifat konstruktif, yaitu selalu diperbarui sesuai dengan sifat manusia yang dinamis. Materi ketiga yaitu kegunaan teori dalam penelitian. Dalam kaitannya dengan kegiatan penelitian, maka ada beberapa kegunaan atau fungsi teori. Yang pertama, teori digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel yang akan diteliti. Fungsi teori yang kedua yaitu sebagai prediksi dan pemandu untuk menemukan fakta guna untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. Karena pada dasarnya hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif. Selanjutnya, fungsi teori yang ketiga yaitu kontrol, digunakan mencandra dan membahas hasil penelitian, sehingga selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah. Materi keempat yaitu deskripsi teori. Deskripsi teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Deskripsi teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti, melalui pendefinisian dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah. Teori-teori yang dideskripsikan dalam proposal maupun laporan penelitian dapat digunakan sebagai indikator apakah peneliti menguasai teori dan konteks yang diteliti atau tidak. Nah, terdapat beberapa langkah-langkah untuk dapat melakukan pendeskripsian teori. Langkah pertama yaitu menetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Yang kedua, mencari sumber-sumber bacaan seperti buku maupun jurnal ilmiah. Yang ketiga, lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. Yang keempat, cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Bandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain. Yang kelima, baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Lakukan analisa, renungan, dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang dibaca. Dan yang terakhir, deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri.
Materi kelima yaitu kerangka berpikir. Uma Sekaran dalam bukunya yang berjudul Business Research tahun 1992 mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Berikut ini saya sajikan gambar tentang proses penyusunan kerangka berpikir untuk merumuskan hipotesis. Yang pertama, kita harus menetapkan variabel yang harus diteliti. Untuk menentukan kelompok teori apa yang perlu dikemukakan dalam menyusun kerangka berpikir untuk pengajuan hipotesis, maka harus ditetapkan terlebih dahulu variabel penelitiannya. Yang kedua, membaca buku dan hasil penelitian. Setelah variabel ditentukan, maka langkah berikutnya adalah membaca buku-buku dan hasil penelitian yang relevan. Buku-buku yang dibaca dapat berbentuk buku teks, ensiklopedia, dan kamus. Hasil penelitian yang dapat dibaca adalah laporan penelitian, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Ketiga, yaitu deskripsi teori dan hasil penelitian. Dari buku dan hasil penelitian yang dibaca akan dapat dikemukakan teori-teori yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Keempat, analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Nah, di tahap ini peneliti melakukan analisis secara kritis terhadap teori-teori dan hasil penelitian yang telah dikemukakan. Dalam analisis ini, peneliti akan mengkaji apakah teori-teori dan hasil penelitian yang telah ditetapkan itu betul-betul sesuai dengan objek penelitian atau tidak. Kelima, melakukan analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Nah, analisis komparatif dilakukan dengan cara membandingkan antara teori satu dengan teori yang lain dan hasil penelitian satu dengan penelitian yang lain. Melalui analisis komparatif ini, peneliti dapat memadukan antara teori satu dengan teori-teori yang lain atau mereduksi bila dipandang terlalu luas. Keenam, yaitu sintesa atau kesimpulan. Melalui analisis kritis dan komparatif terhadap teori-teori dan hasil penelitian yang relevan dengan semua variabel yang diteliti, selanjutnya peneliti dapat melakukan sintesa atau kesimpulan sementara. Yang ketujuh, yaitu kerangka berpikir. Setelah sintesa atau kesimpulan sementara dapat dirumuskan, maka selanjutnya disusun kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang dihasilkan dapat berupa kerangka berpikir yang asosiatif atau hubungan maupun komparatif atau perbandingan. Dan yang terakhir yaitu hipotesis. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, selanjutnya disusunlah hipotesis. Selanjutnya kita akan membahas materi terakhir untuk bab ini, yaitu hipotesis. Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga dalam penelitian, setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berpikir. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak setiap penelitian harus merumuskan hipotesis. Penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif tidak perlu merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara dikarenakan jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Nah, terdapat 3 bentuk-bentuk hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis deskriptif. Adalah hipotesis yang memiliki jawaban sementara terhadap rumusan masalah deskriptif. Yang kedua yaitu hipotesis komparatif, merupakan jawaban sementara terhadap masalah komparatif. Dan yang terakhir yaitu hipotesis asosiatif, merupakan jawaban sementara terhadap masalah asosiatif atau hubungan. Terdapat beberapa karakteristik hipotesis yang baik. Yang pertama merupakan dugaan terhadap keadaan variabel mandiri, perbandingan keadaan variabel pada berbagai sampel, dan merupakan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Pada umumnya, hipotesis deskriptif tidak dirumuskan. Yang kedua, dinyatakan dalam kalimat yang jelas sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Dan yang ketiga, dapat diuji dengan data-data yang dikumpulkan dengan metode-metode ilmiah. Nah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan terkait pada bab 2 dan bab 3 tentang materi metode penelitian kuantitatif. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.